Alat berat mulai dikerahkan dalam upaya evakuasi terhadap para korban gedung roboh di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Kamis, 2 Oktober 2025. Keputusan itu diambil setelah ada musyawarah dengan para orang tua atau wali santri yang sejak hari pertama menunggu proses evakuasi di sekitaran pesantren. Alat berat kini mulai masuk ke lokasi pada Kamis, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung bergerak untuk mengangkat balik balok beton di reruntuhan bangunan tersebut. Lokasi sekitar semua sudah steril. Gedung-gedung di sekitar juga sudah dikosongkan semua sebelum alat berat bergerak. Hal itu sebagai antisipasi agar evakuasi berjalan lancar dan tidak berimbas pada sekitar. Sebelumnya, BNPB sudah memberikan penjelasan kepada para keluarga dan orang tua korban tentang beberapa hal seputar pencarian para korban. Mereka pun ada yang menangis dan menjerit mendengar penjelasan dari BNPB. Hal tersebut wajar, karena mereka berharap masih ada yang selamat di tragedi tersebut. Kami sampaikan apa adanya, dan kami juga sampaikan mudah-mudahan tidak sampai 59 orang. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat dilakukan evakuasi dengan pengerahan alat berat, ujarnya. Mungkin saya luruskan dulu ya, ini malam ini kita tidak melaksanakan evakuasi, tetapi kita memindahkan puing. Karena evakuasi itu lebih merujuk kepada manusia yang kita pindahkan. Jadi kita memindahkan beban yang ada pada bagian paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur yang di bawah. Karena kita ketahui masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Ini kondisi ini tidak bisa dipindahkan atau dievakuasi selama beban yang di atas ini tidak dibuang atau tidak dipindahkan. Maka upaya kita lakukan adalah memindahkan beban ini secara perlahan dengan menggunakan alat berat yang terpilih. Maksudnya adalah alat berat yang paling sedikit memberikan dampak getaran. Kita ketahui prinsip kerja kren itu adalah dengan anchor yang distabilkan. Jadi di situ tidak dia bergerak seperti dozer. Ya, dia kren standby, posisinya stabil, lalu kemudian krennya itu yang berjalan, maju, mundur, muter dan sebagainya itu kren. Nah, semakin jauh kren ini bergerak menjauhi dari batang tubuh atau dari anchor point, maka beban yang diterima oleh ujung kren ini akan semakin besar. Walaupun kemampuan dia mampu mengangkat sampai 30 ton, tapi prinsip gravitasi juga harus kita perhatikan. Berarti nggak ada evakuasi korban malam ini? Kan? Belum, sampai saat ini kita belum bisa mengevakuasi korban karena memang belum ditemukan. Untuk yang terbaru dari 7 lokasi. Kemudian terkait dengan tuntutan keluarga korban sendiri yang seperti itu, menuntut evakuasi segera dilakukan. Ya, kita berikan pengertian terkait dengan kondisi dan keadaan, bahwa cepat kalau tidak aman itu pun juga akan menjadi persoalan yang baru. Kita menghindari itu. Tetapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga kita bisa berikan sebagai solusi. Karena aturan yang kita sepakati bersama ini ada yang memiliki fleksibilitas dan ada yang solid. Ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang masih bisa dikompromis. Jadi karena pertimbangan contoh malam ini kenapa kita masih bergerak, padahal lampu tidak akan pernah bisa menggantikan peran terangnya matahari. Tapi kita berusaha dengan seoptimal mungkin memaksimalkan sumber daya ada, baik itu penerangan, personil, dan juga metode pemindahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.